kali ini aku akan menceritakan asal-usul Telaga Sarangan. Di lereng sebelah timur Gunung Lawu ada danau terkenal yang namanya Telaga Sarangan, guys. Danau ini sekarang sangat ramai karena menjadi tujuan wisata. Di sana wisatawan bisa bermain air dengan naik boot berputar-putar di danau tersebut, guys. Seperti apa danaunya? Seperti ini, guys. Oh ya, sekarang kan masih musim corona, guys, jadi kemungkinan danau tersebut masih ditutup, guys. Jadi bersabar dulu ya, guys, semoga coronanya segera hilang. Nah, guys, di balik keindahan Telaga Sarangan ini terdapat cerita legenda yang melatar belakangi terwujudnya Telaga Sarangan tersebut, guys. Menurut cerita rakyat, Telaga Sarangan dahulunya adalah lahan kosong, lahan biasa yang tidak ada airnya, guys. Ya, seperti apa lahannya? Pasti kalian bisa mengira-ngira sendiri kan, lahannya itu ya seperti hutan gitulah, guys, tapi nggak ada airnya. Nah, konon dulunya di sana ada dua pasang suami istri yang bernama Kiai Pasir dan Nyai Pasir, guys, yang hidup di tengah hutan Gunung Lawu itu, guys. Pada suatu hari, pergilah Kiai Pasir ke hutan dengan bermaksud bercocok tanam di ladangnya, guys. Kan Kiai Pasir punya ladang besar gitu, guys. Tapi karena ladangnya yang akan ditanami itu tuh banyak banget pohon-pohon besar, guys, Kiai Pasir terlebih dahulu menebang pohon-pohon tersebut, guys, satu demi satu. Nggak capek itu, guys, nebangin pohon sendirian ya. Tiba-tiba Kiai Pasir terkejut karena mengetahui sebutir telur ayam terletak di bawah pohon yang akan ditebang itu, guys. Dia mata-matinya telur itu, guys, sejenak sambil bertanya-tanya dalam hatinya, telur apakah ini? Kok ada di sini? Di sini kan nggak ada unggas, nggak ada hewan, kok ada telur sebesar itu? Ya iyalah, guys, gue kalau di situ juga akan bertanya-tanya, ya nggak sih? Tapi setelah itu Kiai Pasir tetap bertanya-tanya terus, guys. Lalu nggak pikir panjang, Kiai Pasir bergegas pulang membawa telur itu dan diberikan kepada istrinya, guys. Akhirnya kedua suami istri itu sepakat telur temuannya itu direbus. Setelah masak, separuh telur masakan tadi diberikan kepada suaminya, guys. Lalu dimakanlah telur itu oleh Kiai Pasir dengan lahap gitu, guys. Padahal nggak tahu ya kalau itu tuh bisa merubah dirinya itu menjadi monster gitu, guys. Kemudian setelah habis memakan telur itu, Kiai Pasir pergi lagi, guys, ke ladangnya untuk meneruskan bercocok tanamnya lagi, guys. Namun setelah tiba di ladang, badannya Kiai Pasir, guys, terasa sakit, kaku, pokoknya sakit banget gitulah, guys. Aduh, makanya lah Kiai ngapain tadi diambil, ya enggak sih? Dan matanya itu berkunang-kunang gitu, guys, keringat dingin pun keluar membasahi seluruh tubuhnya. Derita itu pun datang secara bertiba-tiba. Ya iyalah, secara tiba-tiba, kalau ngomong-ngomong ya namanya nggak tiba-tiba sih. Sehingga Kiai Pasir pun tidak mampu menahan rasa sakit itu dan akhirnya rebahan tanah, guys. Dia sangat kebingungan sebab sekujur badannya itu kaku dan sakit gitu, guys. Dalam keadaannya sangat kritis itu, guys, Kiai Pasir terguling-guling terus gitu, guys, di tanah. Dan hal gaib pun menimpa Kiai Pasir, guys. Dan tiba-tiba tahu nggak, guys, Kiai Pasir itu badannya berubah menjadi ular naga, guys. Ngeri banget ya, guys. Ngapain juga tadi itu diambil telurnya? Coba kalau nggak diambil, ya mungkin nggak terjadi seperti itu, dan Telaga Sarangan juga pastinya nggak akan terjadi sih.
bagi kalian yang nemuin barang atau sesuatu dan itu bukan milik kalian, mending gak usah kalian ambil. Apalagi itu barang terlihat mencurigakan, mending gak usah diambil deh guys. Nyai Pasir yang di rumah pun juga mengalami hal yang sama guys. Ternyata dari tadi itu Nyai Pasir juga memakan separuh telurnya guys. Lalu Kiai Pasir pergi dong ke ladang untuk menemui suaminya untuk minta pertolongan guys. Tapi apa yang dia jumpai? Bukannya Kiai Pasir guys, namun seekor ular naga besar. Dan Nyai Pasir pun terkejut dong. Dan lalu guys, Nyai Pasir maksudnya itu kan berubah jadi naga juga kan. Lalu kedua naga itu terguling gitu guys, tiada henti. Lalu jadilah cekungan air gitu guys, dan dipenuhi air banyak banget guys, dan jadilah sebuah danau gitu guys ceritanya. Dulu telaga itu tuh namanya Telaga Pasir guys, soalnya telaga itu disebabkan oleh Nyai Pasir sama Kiai Pasir guys, gara-gara nemuin telur itu tadi ya guys, makanya jadi berubah kayak gitu. Dan setelah lambat tahun nama itu diganti lagi guys jadi Telaga Sarangan. Tapi kalau orang-orang tua zaman dulu tuh pasti nyebutnya juga Telaga Pasir kali ya guys. Oh ya, segitu dulu ya guys asal usul Telaga Sarangannya. Jika kalian pengen aku cerita apa lagi, jangan lupa komen di bawah ini ya guys, dan jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe juga guys. Terus pencet tombol notifikasinya ya guys ya. Terima kasih sudah ditonton.